sahabat baca El Sinta, selamat bergabung kembali ke acara Book Talk, obrolan santai tentang dunia buku, baca, dan kepenulisan di Indonesia. Perkenalkan, saya Messi Ang dari Post, toko buku independen di Pasar Santai yang walaupun ukurannya mini, menyimpan banyak cerita. Salah satu ceritanya Post adalah kerjasama kami dengan penerbit-penerbit alternatif di Indonesia, karena kami berbagi satu visi sebenarnya, yaitu berbagi bacaan-bacaan yang mungkin agak susah ditemukan di toko buku besar di Indonesia. Nah, yang sudah bergabung dengan kita hari ini adalah salah dua dari sahabat-sahabat Post, penerbit-penerbit alternatif di Indonesia. Ada Diki Umbara dari Kata Bergerak, dan juga ada Wijaya Kusuma Eka Putra dari Eka Pocer. Nama panggungnya Eka Pocer, lebih terkenal kayak gitu. Dari penerbit Oak di Yogyakarta. Nah, kalau soal buku, Kata Bergerak ini saya sebenarnya berutang banyak sama Kata Bergerak, karena lewat Kata Bergerak saya mengenal banyak penyair kenamaan Indonesia yang namanya sebelumnya saya belum pernah dengar, kayak 2 tahun yang lalu gitu. Misalnya ada Joko Pinurbo, atau Aan Mansur, atau Adimas Immanuel. Kalau dari Oak, saya mengenal penerbit ini sebenarnya, penulis-penulis yang klasik yang namanya besar di masa lalu, tapi belum pernah saya baca karyanya dalam bahasa Indonesia. Oke, kalau begitu tema yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang penerbit-penerbit alternatif di Indonesia. Karena di Post biasanya datang ke sini adalah anak-anak yang baru kuliah, baru mulai suka baca, terus mereka senang gitu ketemu buku-buku seperti ini, buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit independen di Indonesia, dan mereka jarang ketemu di toko buku besar. Terus mulai banyak pertanyaan kayak, siapa sih sebenarnya orang-orang di balik penerbit independen ini? Terus mereka kenapa sih mendirikan penerbit ini, idealismenya kayak gimana? Nah, mungkin Mas Diki sama Eka bisa mulai cerita, kenapa Kata Bergerak berdiri dan kenapa Oak berdiri? Siapa ini? Sepertinya dari Jogja dulu, yang paling Karena jauh-jauh dari Jogja, Eka boleh duluan. Karena aku yang paling kecil ya. Main umur, ya udah deh kalau gitu. Baiklah Eka. Oke, Gimana ceritanya Oak? Jadi tradisi perbukuan Jogja kan sudah ada dari tahun 90-an ya. Itu saat itu dimulai dengan ada penerbit seperti Pustaka Pelajar, kemudian Bentang Budaya, tapi puncaknya adalah pasca reformasi. Tahun 2001 sampai puncaknya di tahun 2005, itu benar-benar booming buku-buku Jogja yang namanya alternatif. Itu ada di tahun-tahun itu, bisa dilacak dari sejarah-sejarah koran yang menceritakan tentang perbukuan, itu ada di tahun itu. Dan kemudian dia off di tahun 2007. Masing-masing penerbit mulai gulung tikar karena banyak hal ya, mismanagement, kemudian sumber dayanya yang sudah mencar-mencar, sehingga perbukuan itu akhirnya surut. Di saat yang bersamaan tahun 2007 itu mulai booming buku-buku populer, teen lead atau buku-buku penerbit besar lah ya, kita bahasakan begitu, itu mulai masuk ke wilayah Jogja dan merusak tanda kutip tatanan perbukuan yang sudah ada. Akhirnya di tahun-tahun itu kan penerbit-penerbit atau para aktivis buku Jogja mulai jenuh. Sehingga mereka berharap ada dari generasi muda yang baru meneruskan tradisi itu. Kamu? Salah satunya? Owak lah ya. Karena aku besar di sana, besar di antara lingkungan tradisi perbukuan Jogja, maka Owak mencoba untuk meneruskan itu. Owak terbit atas inisiasi aku dengan mengajak 3 orang lain. Komposisinya ada Michelle di editor, Dewi Karisma, kemudian Widi di kepala penerjemahan, dan terakhir Hengki. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap tradisi perbukuan di Jogja. Dan ketiganya ini semua generasi muda ya? Generasi muda. Jadi 20-an semua umurnya? 20-an, kecuali Hengki ya, karena dia lebih senior ya? harus sedikit lebih dewasa karena biar ego kita ada yang nahan. Oh baiklah, Kalau Oak ceritanya gitu ya, untuk meneruskan tradisi perbukuan di Yogyakarta. Kalau Kata Bergerak yang di Jakarta gimana ceritanya Mas Diki? Jakarta barangkali nggak seheboh di Yogyakarta ya untuk penerbitan independen atau alternatif ini. Artinya nggak sebanyak di Yogyakarta. Mulanya Kata Bergerak berdiri belum lama, jadi 2 tahun yang lalu. Jadi saya pribadi sebetulnya dari apa ya, tanda petik keisengan gitu kan, ketika ke toko buku utama maksud saya,
outlet mana sih sebetulnya yang yang paling tidak justru paling sepi. Dan ternyata dari pantauan itu outlet sastra kayaknya memang yang paling jarang, yang pengunjungnya sangat jarang. Nah dari situ justru kami melihat kenapa gitu kan sastra ini sangat sedikit pengunjungnya, dalam artian kemungkinan besar peminatnya mungkin akan jauh lebih kecil ketimbang misalnya genre-genre yang lain gitu. Nah dari situ terus kami mencoba membuat penerbitan di mana buku-buku yang kami terbitkan adalah buku-buku yang tadi yang jarang sekali ininya peminatnya itu sastra. Jadi sahabat baca El Sinta, sejauh ini yang kita dengar dari Eka, penerbit Oak berusaha untuk meneruskan tradisi penerbitan alternatif di Yogyakarta, sedangkan Diki dari Kata Bergerak berkata bahwa sebenarnya yang menarik adalah ketika melihat ada celah di buku-buku yang ada di toko buku besar. Nah, seperti apa cara mereka mengisi celah tersebut dan berinovasi, kita diskusikan setelah yang satu ini. Selamat datang kembali sahabat baca El Sinta di acara Book Talk, dan selamat datang kembali ke Pos Kios di Pasar Santa yang mungkin bisa didengar dari bunyi-bunyiannya adalah pasar tradisional yang hidup di Jakarta Selatan. Nah, tadi kita sudah ngobrol sama Eka dari penerbit Oak dan Mas Diki Umbara dari penerbit Kata Bergerak tentang kenapa mereka mendirikan penerbitan independen. Nah, berikutnya saya mau nanya tentang pemilihan buku yang mereka terbitkan. Kalau Kata Bergerak terkenal karena mereka berhasil menerbitkan kumpulan puisi yang selama 2 tahun berturut-turut jadi sorotan di Khatulistiwa Literary Award. Jadi buku yang ini, Surat Kopi dari Djoko Pinurbo, memenangkan anugerah buku puisi terbaik di Khatulistiwa Literary Award 2014. Dan tahun 2015 ini ada juga ya Mas, nominasi yang masuk dalam lipatan kain dari Esha Tegar Putra. Nah, boleh diceritakan nggak kenapa buku puisi yang dipilih dan cara mengkurasinya gimana? Ya, sebetulnya Surat Kopi ini menang di Khatulistiwa Literary 2015. Oh, oke. Ya, jadi lebih awal lagi. Ya, dan dalam lipatan kain 5 besar. Jadi masuk Surat Kopi masuk di 5 besar, terus dalam lipatan kain di 5 besar, dan Surat Kopi yang menang di situ. Terus seperti tadi di segmen pertama bahwa concern kita memang ke buku-buku sastra, jadi prosa dan puisi ya. Terutama kebetulan memang sekarang lagi banyaknya puisi gitu. Tapi sebetulnya kita menerbitkan novel juga, terus menerbitkan kumpulan cerpen juga. Misi atau idealisme kami dari Kata Bergerak adalah kami ingin mendekatkan penulis kepada para pembacanya. Gimana caranya? Ketika misalnya untuk buku pertama yang kami terbitkan, yaitu buku kumpulan puisi tokoh-tokoh yang melawan kita dalam satu cerita. Ini adalah penulisnya Aan Mansur. Aan Mansur adalah penyair dari Sulawesi Selatan. Nah, itu bisa mungkin gitu banyak orang yang belum tahu siapa sih sebetulnya Aan Mansur tersebut. Nah, dengan menerbitkan buku ini, yaitu tadi, jadi kami ingin mencoba bahwa oh ini ada loh gitu kan penyair dari Sulawesi Selatan yang karya-karyanya memang sangat layak untuk diapresiasi oleh masyarakat atau pembaca. Oke, jadi kalau Kata Bergerak ingin memperkenalkan penulis-penulis Nusantara ya dari berbagai area di Indonesia. Nah, cara nemunya gimana Mas yang penulis bagus dari luar Jakarta dan karyanya layak untuk diterbitkan? Ya, pasti dengan ini ya, dengan beragam cara. Artinya yang paling modern pastinya dengan cara googling, dengan searching gitu kan. Siapa aja sih sebetulnya para penulis. Kalau itu luput, bisa jadi kan luput dari ini ya, mungkin tidak ngehits lah di dunia maya gitu kan. Kami juga. Jadi itu bisa
kami dengan apa namanya dengan para penulis di Jakarta, terus siapa sih sebenarnya penulis-penulis yang apa namanya di Jakarta atau bahkan di daerah yang kemungkinan ada apa ya punya kualitas yang Jadi yang soal baik. jaringan ya, Ya. dapat rekomendasi Dari jaringan. rekomendasi. Nah, kalau kata bergerak mencari penulis baru, ini menarik karena kayaknya mencari penulis-penulis klasik ya, kayak Albert Camus, kayak Voltaire gitu. Udah diceritain nggak kenapa pilihannya justru yang klasik-klasik ini? Ada dua alasan ya. Yang kultural dulu lah ya. Yang kultural tuh kan kami itu kan besar dengan karya-karya terjemahan Pustaka Jaya ya. Dan setelah Pustaka Jaya aku kira banyak karya terjemahan yang tidak benar-benar diterjemahkan dengan baik atau tidak banyak penerbit yang bermain di skala itu. Nah, awak mencoba melihat potensi itu. Lebih kepada bagaimana literasi dunia kan luas banget tuh. Untuk mendekatkan kepada lingkungan kita kan berarti harus menerjemahkannya ke bahasa ibu. Kami berharap dengan begitu karya-karya dunia seperti Voltaire, Albert Camus, atau misalnya Dostoyevsky itu menjadi dikenal. Kan orang-orang akan familiar dengan nama-nama Beckett, dengan nama-nama Shaw itu kan kalau diterjemahkan. Karena hanya segelintir mungkin yang bisa membaca dari bahasa asing misalnya. Kemudian yang kedua kalau secara alternatif itu karena ya kami belum punya banyak uang ya. Alasannya praktis banget ya, soal duit ya. Karena gini, indie kan harus hemat ya Mas ya. Indie harus hemat dan menerbitkan karya-karya yang public domain itu kan hampir non modal dalam artian yang sesungguhnya kita tidak perlu membayar copyright, kita tidak perlu membayar royalti, hanya perlu membayar produksi kan. Jadi itulah pertimbangan yang idealis. Tapi menarik juga sebenarnya karena walaupun alasannya ada dua, soal budaya dan juga soal penghematan tadi, finansial, saya jadi bisa baca buku-buku karya abad ke-17 seperti Voltaire ini ya karena pilihan-pilihan Ok tadi. Nah jadi sekilas itulah pilihan-pilihan buku yang dimiliki oleh Kata Bergerak dan juga penerbit Ok. Sesudah yang satu ini kita akan ngobrol tentang bagaimana cara mereka meraih pembaca. Masih di pos di kawasan Pasar Santa, Jakarta Selatan. Toko buku kecil ini memang sangat mini dan memang letaknya di pasar tradisional. Tapi di sini kamu bisa menemukan buku-buku yang susah ditemukan di toko buku besar. Misalnya terjemahan Albert Camus yang diterbitkan oleh penerbit Ok yang tadi sudah cerita sedikit tentang pemilihan bukunya. Ada juga buku-buku puisi yang memenangkan penghargaan walaupun nggak masuk toko buku besar seperti surat kopinya Djoko Pinurbo, terbitan Kata Bergerak yang tadi sudah dikatakan. Kalau kamu nggak sempat main ke Pasar Santa, bisa juga menghubungi kami lewat Instagram atau Twitter akunnya @post_santa. Nah, mumpung udah ngomongin promo sedikit tentang Post, akun media sosial, kayaknya kalau ngomongin zaman sekarang meraih pembaca harus menggunakan teknologi media sosial juga gitu ya. Kalau pengalamannya Ok dan Kata Bergerak gimana? Ya, bagaimana kami mendistribusikan buku, jadi ada yang offline, artinya kami bekerja sama dengan toko buku ya termasuk dengan Pos Santa ini. Terus ada misalnya kami di Kata Kerja itu di Sulawesi Selatan, terus ada di Bandung, terus ada juga di Yogyakarta. Tapi tidak untuk toko buku utama ya, seperti itu. Terus cara kedua kami menggunakan jejaring sosial media, jadi ada Twitter, terus ada Facebook dan Instagram seperti itu. Kalau reaksi pembaca yang diajak ngobrol lewat sosial media kayak apa sih? Ya, itu mungkin salah satu kelebihan ini ya, salah satu kelebihan sosial media di mana kita akan dapat feedback yang cepat gitu kan. Jadi setelah mereka baca gitu kan, mereka akan cepat untuk mengapresiasi gitu. Itu juga artinya keuntungan bagi kami ketika dan itu kan akan jadi viral nantinya gitu kan, ketika ini ada buku puisi bagus dari An Mansur, ini ada penulis baru Dimas Immanuel gitu kan, seperti itu. Nah dengan sosial media akan cepat gitu.
Dan pun pasti kebalikannya juga, ketika ada karya buruk ya bakal cepat dibully juga di sosial media. Cepat dibully ya. Seperti itu. Oke. Kalau Eka gimana? Pernah dibully nggak di sosial media? Enggak ya, dimintain nomor HP sering. Iya, sering diminta nomor HP. Baiklah. Sebagai gambarannya gini, distribusi konvensional itu kan buku, penerbit, kemudian distributor, baru toko ya. Itu cara yang dipakai kurun waktu 80-an sampai kemudian sampai kira-kira media sosial booming kapan ya? 2000-an akhir ya. 2000-an akhir ya. Nah sekarang kan penerbit alternatif misalnya punya kesempatan untuk langsung ke konsumennya kan. Dia bisa menggunakan media sosial untuk langsung sosialisasi, untuk bercuap-cuap, untuk tanya jawab, untuk saling kritik. Nah itu kan dulu tidak dipunyai penerbit zaman dulu. Penerbit zaman dulu tahunya distributor dan kemudian toko. Nah sekarang kan semua berubah. Media sosial intinya merubah bahwa kontrol terhadap produk itu ada di penerbit. Dan itu sangat menguntungkan penerbit kan. Penerbit bisa mengontrol, mensurvei pembacanya atau bahkan istilahnya diskusi ya, buku ini cocok nggak dengan cover begini. Itu kan menguntungkan interaksi-interaksi gitu. Kita tidak mungkin lagi menerbitkan asal buku. Misalnya ternyata pasar kita cuma 500, ya udah kita cetak 500 aja. Dulu kan nggak bisa. Toko buku ada 1.300, berarti kita harus mencetak sesuai kebutuhan mereka. Kalau sekarang online kan kita bisa kontrol ya. 300 aja dulu deh, nanti cetak ulang kan bisa. Intinya dikontrol tadi sih. Jadi kontrol sekarang ada di penerbit. Jadi kalau untuk Eka media sosial nggak cuma untuk mempromosikan buku, tapi juga untuk ngecek pasar sebenarnya ya. Ya tertarik jumlahnya berapa, terus suka cover apa bahkan gitu ya. Terus kalau feedback pembaca yang didapat sejauh ini kira-kira kayak apa yang paling unik atau paling lucu? Ya, pada akhirnya ketika mereka menyukai karya tertentu akan menanyakan lagi gitu kan, kapan ini lagi gitu kan, dari penulis yang sama dari penulis yang sama. Jadi itu juga jadi ini juga gitu kan, jadi ya bagus, artinya bagi si penulisnya juga, artinya dia bisa akan tahu gitu kan apa keinginan atau pasar itu seperti apa, bagi penerbitnya juga. Kalau untuk Eka, kamu kan tadi bilang kalau nyetak cuma 300 atau 500 nggak apa-apa. Padahal kalau di penerbit lain mungkin kejar jumlah yang besar gitu ya. Kenapa pilihan ini lebih menyenangkan untuk kamu? Ya lebih menghemat semuanya kan. Dalam arti gini, interaksi tadi. Pertama kita menghemat, kita tidak perlu memasang baliho ya. Kita tidak perlu membuat selebaran atau poster yang ditempel-tempel. Kan ada media sosial, ada Instagram. Ketika konsumen itu senang dengan buku kita dan kemudian memotret, kan dia mengiklankan. Dan kemudian iklan itu viral kan. Kita tidak membayar apa-apa, halo, gitu loh. Kita tidak perlu lagi dipusingkan, oh oke, aku harus membuat iklan kayak bagaimana, harus membuat poster kayak gimana, kan udah nggak perlu lagi, udah selesai dengan media sosial. Dan efek viral itu kan yang membuat pelanggan juga semakin bertambah. Ada interaksi tuh. Akan menerbitkan apa lagi? Oh mereka sudah menunggu kayak gitu. Iya benar, karena buku ini Mati Bahagianya Albert Camus lagi-lagi sudah ada yang nanyain di post. Kita sudah sampai ke penghujung obrolan. Mungkin habis ini kita akan makan bakmi di sebelah buat lanjut ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita pergi, mungkin Kata Bergerak dan mau cerita tentang terbitan berikutnya yang layak untuk dinanti-nanti pembaca Indonesia. Ya, Kata Bergerak dalam waktu dekat kami akan menerbitkan kumpulan cerpen dari penulis Gerson Poyk. Jadi mungkin bagi sebagian orang masih asing gitu kan siapa beliau, padahal beliau adalah penulis yang justru sudah sepuh. Ya salah satunya sendiri yang akan segera kami terbitkan. Kumpulan cerpen yang patut dinanti. Kalau dari akan ada 2 proyek ya. Yang satu rahasia, jadi nggak boleh dikasih tahu. Bikin deg-degan. Yang satu kami akan menerbitkan karyanya Teddy Kusuma. Itu nanti berupa kumpulan cerpen. Nggak tahu cerpen apa yang akan ditulis Teddy Kusuma, tapi kami berharap naskahnya segera masuk nanti ya. Teddy Kusuma ini nama yang masih gaib juga sebenarnya ya? Teddy Pos sebenarnya. Teddy Pos, iya, baiklah. Jadi dia akan menulis buat OAK, nanti coba akan dikembangkan oleh OAK. Jadi sebenarnya bisa dilihat bahwa bahkan media interview seperti ini bisa digunakan jadi pressure point untuk penulis untuk berkarya gitu jadi ya? kita promosikan Teddy duluan. Orangnya di luar frame tapi keringetan di sini. Teman-teman sekalian, sahabat baca El Sinta, demikian obrolan kita hari ini soal mengenal penerbit alternatif lebih dekat lewat Kata Bergerak dan penerbit
Kalau kamu penasaran dengan buku-bukunya dan dengan buku-buku lain dari penerbit alternatif di Indonesia, bisa main ke Post di Pasar Santa. Kami buka hari Sabtu dan Minggu jam 3 sampai jam 8 sore, atau selalu bisa dicari di media sosial lewat akun post_santa. Itu dulu, sampai ketemu lagi. Kita ke sini.